Oke, ini adalah materi kedua mengenai komunikasi kelompok, yang akan kita bahas adalah mengenai ukuran kelompok ya, atau faktor-faktor dari kelompok tersebut. Kita mulai dulu dari yang pertama, seperti biasa kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan di, Zoom, di ruang kelas ya, pada saat, proses, tanya jawab nanti. Oke, kita bahas dulu yang pertama nih, tentang si faktor komunikasi kelompok. Kalau misalnya sebelumnya di materi pertama kita sudah jelaskan nih ada faktor situasional, ada faktor personal dan lain sebagainya. Ini akan kita lebih perdalam lagi di, pertemuan 2 ini tentang apa aja sih maksudnya faktor situasional dan faktor personal. Nah, penjelasan singkatnya ada di video pertama, jadi silahkan disimak video pertamanya. Nah, Ibu akan lanjut ke, slide berikutnya ya. Oke, kita bahas dulu, apa sih yang dimaksud dengan ukuran kelompok? Nah, ukuran kelompok ini adalah hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok, bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok tersebut. Sehingga kita dapat membedakan dua macam tugas, ada tugas koaktif dan ada tugas interaktif. Nah, apa aja yang dimaksud dengan si ukuran kelompok ini? Jadi kalau misalnya kalian berada dalam satu kelompok, pasti kalian akan memiliki, kondisi-kondisi atau ukuran-ukuran yang berbeda, di mana misalnya, si kelompoknya itu lebih fokus terhadap tugas koaktif. Nah, ini yang menjadi catatan, Bu, apa sih yang disebut dengan si tugas koaktif? Tugas koaktif ini artinya masing-masing anggota bekerja sejajar dengan yang lain, tapi tidak berinteraksi. Jadi, kalau misalnya udah diperintah, udah tahu kerjanya ngapain, ya dia akan ngerjain aja gitu. Jadi nggak ada koordinasi sama sekali, dia akan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Itu disebut dengan tugas koaktif, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan tugas interaktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan si tugas interaktif ini? Tugas interaktif adalah anggota-anggota kelompok berinteraksi secara terorganisir untuk menghasilkan suatu produk, keputusan, atau penilaian tunggal. Biasanya dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat atau untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu yang disebut dengan interaktif. Kalau koaktif tuh dia jarang ada interaksi sama sekali. Biasanya dia cukup satu perintah dan satu arah. Beda dengan interaktif, interaktif komunikasinya dua arah dan jelas gitu apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Itu bedanya tugas koaktif dan tugas interaktif. Nah, dari segi komunikasi, maka makin besar kelompok, juga akan semakin besar anggota untuk tidak dapat berpartisipasi. Tapi akibatnya akan ada beberapa orang dominan dan yang lainnya membisu. Mungkin, kalian cukup paham ya, bahwa pada saat kita berkomunikasi dengan orang, ada orang-orang yang diem aja gitu dalam kelompoknya, ada yang, wah dia berkoar-koar dan lain sebagainya gitu. Ada yang selalu mengambil inisiatif sendiri tanpa ada informasi jelas dari ketua kelompoknya, misalnya seperti itu. Jadi kalau, ukuran kelompok ini seperti yang video pertama yang dijelaskan bahwa tidak, bahwa komunikasi berlaku itu berdasarkan dengan jumlah anggota yang ada pada kelompoknya. Semakin sedikit jumlah anggota kelompok, semakin sedikit pula konflik yang kemungkinan akan terjadi. Justru sebaliknya, semakin besar, kelompok, itu, maka semakin besar juga, konflik yang mungkin akan terjadi, seperti itu. Nah, terus ada yang disebut dengan jaringan kelompok. Apa sih yang disebut dengan jaringan kelompok? Jaringan kelompok ini adalah langkah-langkah dalam menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dan bagaimana komunikasi itu dilakukan ya. Jadi di sini kita akan bahas bahwa ada 5 pola komunikasi ternyata dalam komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi ini beda-beda, tergantung penggunaannya, di mana tempatnya, dan kapan dilakukan komunikasi itu. Nah, kita mulai dengan yang namanya, pertama adalah kohesivitas kelompok. Jadi kalau misalnya di video pertama dijelaskan hanya tentang kohesi, jadi kohesi ini apa sih, Bu, sebetulnya? Kohesi adalah kekuatan,
kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Jadi kohesi ini tuh memang sengaja untuk tetap tinggal dalam kelompok tersebut dan mencegah untuk meninggalkan kelompoknya. Nah, jadi gimana caranya kita mempertahankan orang-orang yang ada di kelompok tersebut supaya makin erat kelompoknya. Nah, itu yang disebut dengan si kohesi ini sendiri. Kohesi diukur dari pertama, kalau misalnya dia punya ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain, maka dia akan makin kuat. Contohnya adalah, kalau gini ya, kan kalian belum milih jurusan, pasti kan nanti ke depannya itu kalian akan milih jurusan. Nah, pada saat milih jurusan tuh kalian bisa jadi milih jurusan itu bukan karena keinginan sendiri, tapi milih jurusannya karena temennya di jurusan itu gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada ketertarikan secara personal satu sama lain sehingga ya udah deh kita bareng-bareng aja. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, kemudian ada ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok. Jadi, ada orang-orang yang masuk ke dalam sebuah kelompok atau masuk ke dalam sebuah kelompok, organisasi atau komunitas apapun itu tertarik. Tertariknya karena apa? Tertariknya karena kegiatan atau fungsi yang ada di kelompok tersebut. Jadi suka aja nih sama kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Kemudian yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personal. Jadi dalam artian kalau kalian ikut organisasi kampus, biasanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kalian gitu. Jadi, oh saya kalau pengen dapat beasiswa dari kampus, saya kan harus aktif berorganisasi. Jadi ya udah saya mau nggak mau saya harus ikut organisasi. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, anggota masuk ke dalam sebuah kelompok karena ada kebutuhan secara personal. Jadi ada kebutuhan secara pribadi kenapa dia masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, si kohesi kelompok ini erat hubungannya dengan puas. Semakin bagus komunikasi yang ada dalam sebuah kelompok, maka kelompoknya makin kuat. Jika kelompoknya sudah makin kuat, maka akan makin puas orang terhadap komunikasi yang dilakukan, gitu ya. Dan begitupun dengan makin kohesif kelompok yang diikuti, makin besar juga tingkat kepuasan anggotanya. Ya, jadi kalau misalnya makin kuat anggota yang ada di dalamnya, maka makin besar juga kepuasannya gitu. Jadi berbanding lurus dengan apa yang dilakukan gitu ya. Ada istilah lah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu. Jadi apa yang kamu lakukan kalau kamu pengen puas, kalau kamu pengen enjoy, kamu harus melakukan sesuatu supaya itu bisa menjadi puas dan enjoy seperti itu. Next, ada yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, di sini apa sih yang disebutkan tadi ada beberapa ukuran ya yang kita bahas di awal. Nah, ini kepemimpinannya polanya adalah ada kepemimpinan nih. Terus apa aja Bu kepemimpinan itu? Kita jelaskan dulu nih apa yang disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Jadi, kepemimpinan ini adalah komunikasi yang dilakukan secara positif untuk mempengaruhi kelompok agar bergerak ke arah tujuan kelompok tersebut, gitu ya. Jadi komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok tersebut. Jadi dia jadi role model, dia jadi leader di kelompok tersebut supaya mengarahkan nih anggota kelompoknya harus seperti apa gitu. Jadi supaya tujuan bersamanya bisa tercapai. Seorang pemimpin dapat ditunjuk atau muncul setelah proses komunikasi kelompok. Jadi kadang nih kalau misalnya kelompoknya baru terbentuk, belum ada pemimpin. Pemimpin itu tuh baru ada ketika sudah ada diskusi-diskusi yang disampaikan. Nah, kita biasanya akan menunjuk orang yang lebih banyak speak up, lebih berani menyampaikan pendapat dan lain sebagainya untuk jadi pemimpin di kita. Jarang banget ada dalam sebuah kelompok, kelompok itu justru, apa ya, kelompok itu justru mengiyakan atau, apa ya, bukan mengiyakan tapi, lebih kepada, apa ya, Ibu lupa. Aduh astaga. Jadi, lebih kepada si pemimpin ini, biasanya
Dia akan muncul kalau setelah proses diskusi dalam kelompok. Jadi jarang, maksudnya itu, jarang ada orang yang mengajukan diri menjadi pimpinan dalam kelompok gitu ya. Jarang ada orang yang mengajukan diri, dalam sebuah kelompok untuk jadi pemimpin gitu ya, dan ini cukup sangat langka. Kepemimpinan ini adalah faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok. Jadi kalau misalnya pemimpinnya tidak punya sikap yang menunjukkan bahwa dia pemimpin yang adil, bijaksana, dan lain sebagainya, ya jangan harap gitu nanti komunikasi yang terjalin di kelompoknya itu akan efektif gitu ya. Nah, makanya kenapa White and Lippitt dalam bukunya disebutkan sebenarnya ada tiga nih gaya komunikasi, ada tiga nih gaya kepemimpinan orang itu dalam apa, dalam sebuah kelompok. Yang pertama adalah otoriter. Otoriter ini artinya, semua pendapat dia, semua, gagasan dia, semua usulan dia, semua keputusan dia, dia yang menentukan. Orang lain siapapun itu tidak boleh ikut campur. Jadi hak mutlak benar atau salah itu hanya ada dalam si leader-nya. Jadi tergantung semua keputusan di leader. Tidak bisa diintervensi dari pendapat-pendapat orang lain. Nah, itu disebut dengan otoriter. Nah, dan dia otoriter ini rata-rata nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dia akan mendengarkan sesuai dengan insting yang memang dia miliki, gitu ya. Yang kedua, ada demokrasi. Nah, demokrasi ini seperti apa, Bu? Demokrasi adalah di mana pimpinannya atau kepemimpinannya itu lebih suka menggunakan sistem musyawarah atau sistem berdiskusi. Jadi sebelum keputusan besar diambil, dia pasti akan mengajak timnya untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan pandangan, sudut pandang lain terkait keputusan yang akan pimpinan ini ambil ke depannya. Nah, ini yang demokrasi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan laissez-faire. Apa nih laissez-faire? Laissez-faire ini adalah gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Oke, Bu, apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan cenderung pasif? Artinya, ketika gaya kepemimpinan pasif ini, dia ini membebaskan, anggota kelompoknya, terserahlah kelompok gue mau ngambil keputusan apa, terserahlah dia mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan laissez-faire. Jadi, dia ini dari bahasa Prancis loh, jadi dia membebaskan anggotanya ngapain aja. Dan gaya kepemimpinan ini kalau diterapkan dalam sebuah kelompok, maka akan lebih banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Semakin lama gaya kepemimpinan ini diterapkan, semakin cepat juga kelompok itu hancur atau bubar. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan laissez-faire. Nah, sedangkan menurut McGregor, klasifikasi itu tidak memadai lagi. Jadi sebetulnya Fiedler membagi menjadi dua kepemimpinan. Ini kedengaran ya lagi azan di tempat ibu. Jadi ada dua kepemimpinan. Yang pertama adalah pimpinan yang berorientasi pada tugas. Jadi pimpinan ini tuh masa bodoh lah, dia mau sakit, dia mau stroke, dia mau meninggal, dia mau kecelakaan, pokoknya yang penting tugasnya harus beres. Jadi dia nggak akan pernah mau tahu gitu ya, dia ada kendala apa, yang penting tugasnya beres. Nah, tapi ada juga pimpinan yang berorientasi pada hubungan insani. Jadi seperti apa nih hubungan insani? Jadi dia akan lebih mengedepankan, empati terhadap anggota pimpinannya. Misalnya, "Ya nih Bu, saya nggak bisa masuk karena saya A, B, C, D." Dia akan lebih banyak pemakluman-pemakluman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, dia kayak gitu nanti dibantu sama temennya. Jadi yang kayak gini biasa diterapkan di mana? Diterapkannya justru kebanyakan di Indonesia gitu ya, berorientasi pada hubungan insani. Makanya kenapa kalau kita kerja dengan orang atau yang kenal dengan kita pasti akan lebih banyak pemakluman-pemakluman. Nah, jarang yang menggunakan pada tugas. Padahal justru kalau dalam sebuah kelompok pimpinan itu harus mampu berorientasi pada tugas, bukan hanya terhadap empati. Empati terlalu banyak digunakan pada saat mengerjakan tugas, maka tugas tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau misalnya tugas hanya sekedar tugas tanpa menggunakan rasa empati, itu bagaikan tugas yang tak bernyawa. Jadi dalam artian ya udah yang penting tugasnya selesai, udah gitu gitu ya. Jadi kurang memiliki rasa puas gitu kalau kita sudah menyelesaikan tugas tersebut.
Nah, ini tadi ada yang disebut dengan kebutuhan interpersonal. Jadi, apa aja sih yang disebut dengan si kebutuhan interpersonal ini? William Chasles merumuskan dalam teori yang namanya FIRO. Ingat ya, FIRO, Fundamental Interpersonal Relation Orientation gitu ya. Jadi, Scholes menyatakan bahwa melalui FIRO, fundamental ini, eee, orang memasuki kelompok itu biasanya ada 3 kebutuhan secara personal ya, 3 kebutuhan secara personal. Satu, itu berdasarkan inklusi. Kenapa? Yang tadi dijelaskan, dia ya ingin masuk aja, pengen jadi bagian kelompok, biar nggak dibilang kuper lah kalau misalnya masuk kelompok gitu ya. Jadi, dia hanya sekedar inklusif, pengen ikut-ikut doang, masuk dalam kelompok, tapi dia nggak paham sebetulnya dia di kelompok itu tuh mau ngapain ya, gitu. Karena ya dia cuma pengen sekedar pengen masuk aja gitu, tanpa dia paham dia mau ngapain. Kemudian yang kedua adalah kontrol. Nah, kontrol ini seperti apa? Ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarki. Misal, "Duh, saya tuh nggak sebel banget nih sama ketua BEM sekarang," atau misalnya, saya nggak suka banget nih sama ketua kelas yang sekarang. Udah deh saya, ambil kontrol, saya ambil kendali gitu supaya, nggak berantakan tiap-tiap dia yang jadi ketua kelas kok salah miskom terus ya dan lain sebagainya." Nah, itu adalah, mengambil alih ya dalam tatanan hierarki atau mengambil kontrol. Supaya apa? Supaya, semua aspek-aspek yang ada pada kelompok tersebut bisa ideal menurut versinya, gitu ya. Jadi tergantung orang mau masuk dalam sebuah kelompok itu seperti apa tujuannya. Yang ketiga, ada efeksi. Efeksi ini adalah ingin memperoleh keakraban emosional dari kelompok lain. Jadi, kebanyakan orang ikut organisasi, ikut kelompok-kelompok tertentu, karena ya tujuannya pengen akrab sama orang lain, pengen punya teman baru, pengalaman baru, wawasan baru. Jadi tujuannya hanya untuk kebutuhan sosialnya dia. Sosial di sini tuh ya dia butuh teman baru, butuh aktivitas baru, butuh kegiatan baru. Makanya disebut dengan afeksi atau ingin memperoleh, keakraban emosional dari kelompok lain. Ini seperti biasa kalau ibu ngomongnya terlalu cepat, nanti kalian bisa tanya ya atau minta, "Bu diulangi dong, saya nggak paham." Nanti ibu ulangi di kelas, oke? Kita lanjut dulu ya. Ini ada yang disebut dengan Universitas Harvard mengembangkan sistem kategori untuk menganalisis tindakan komunikasi atau yang biasa disebut sebagai IPA, Interaction Process Analysis ya, dibagi menjadi dua dua kelas besar. Yang pertama ada tindakan komunikasi, yang tindakan komunikasi ini ada 2, yang tadi udah dijelasin ya, ada hubungan tugas sama hubungan, sosial emosional. Jadi kalau IPA mengatakan bahwa, eee, ibu termasuk yang hubungan tugas. Jadi ibu jarang banget mau berinteraksi dengan orang itu dengan menggunakan hubungan sosial emosional. Karena kenapa? Ribet, jatuhnya nanti baper gitu ya. Kebanyakan makanya kan kenapa kalau bisnis, usaha, atau kerja apapun ketika kita terlalu melibatkan emosional di dalamnya, biasanya akan jadi berantakan. Karena kenapa? Yaitu emosinya terlalu bermain di situ, sehingga lupa akan tugasnya. Jadi kalau misalnya tugasnya sudah kalau kita berorientasi pada tugas, ya kita tahu mana yang akan dibahas secara profesional, mana yang akan dibahas secara personal gitu ya. Jadi hubungan tugas itu ya cuma butuh tugas aja, ya udah ini selesai tugas gitu, hanya dosen dan mahasiswa udah selesai gitu ya. Misalkan ibu nggak punya adik sih, tapi kalau misalnya ibu punya adik, terus adik ibu tuh ngajar, diajar sama ibu, yang akan ibu lakukan tetap hubungan tugas gitu. Jadi bukan hubungan sosial emosional, karena itu justru akan mempengaruhi cara bekerja kita nanti ke depannya. Nah, Bellows menemukan IPA ini sebagai instrumen yang tepat untuk mengidentifikasi dua cara pemimpin. Sama ya tadi hubungan tugas dan sosial, tapi kalau Bellows mengatakan bahwa ada orang yang lebih tech specialist, ada yang social emotional specialist. Jadi kalau misalnya kalian dikit-dikit nggak tegaan, baperan, kemudian dikit-dikit ya faktor nggak enak lah kebanyakan. Nah, itu maksudnya social emotional specialist. Tapi kalau misalnya ya udahlah, dia salah, ya udah salah aja gitu. Nah, itu disebut dengan tax specialist. Dia berorientasi pada tugas. Oke, kita bahas tentang si peranan. Nah, peranan ini seperti apa sih? Peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu menyelesaikan tugas kelompoknya. Misalnya, gunanya adalah untuk memelihara suasana emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Jadi, balik lagi, sebetulnya ketika kalian berada pada sebuah kelompok, apa tujuan kalian ada dalam sebuah kelompok itu? Apakah
memang ingin, mengembangkan hubungan sosial kalian dengan orang lain, atau hanya untuk kepentingan sendiri? Nah, kita lihat nih tipe-tipe peranannya apa aja. Pertama, ada yang berdasarkan peranan tugas kelompok. Ya udahlah saya mah kalau ikut kelompok A, saya mah cuma pengen ngerjain tugas aja, saya nggak butuh deket sama orang-orangnya. Yang penting saya ngerjain tugasnya selesai gitu, karena saya pengen kontribusi, kayak gitu. Ada orang-orang yang menggunakan peranan kelompok atau, group building and maintenance roles gitu. Jadi kalau misalnya orang yang, have the group building and maintenance roles ini lebih kepada orang-orang yang biasanya kalau dalam sebuah kelompok itu dia nggak mau cari ribut, dia pengen suasana tenang, pengen suasana nyaman, kemudian kalau ada yang konflik dia selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik itu, melerai konflik itu. Kemudian juga dia selalu berusaha untuk kondisi grupnya itu, sehat, kemudian, nggak ada drama atau misalnya nggak ada pertikaian dan lain sebagainya. Nah, ini balik lagi, kita berada dalam kelompok tuh kita pengen jadi orang seperti apa. Ada juga peranan secara individual ya. Jadi peranan secara individual ini seperti apa, Bu? Peranan secara individual ini adalah peranan yang memang dilakukan gitu ya, dilakukan secara oke, peranan yang memang dilakukan secara personal gitu. Jadi, kita membatasi, saya mah kalau mau ada di kelompok itu cuma pengen datang pas hari H aja, nggak mau ribet-ribet ngebantuin-bantuin. Nah, itu disebut dengan peranan individu, pada sebuah kelompok itu sendiri. Jadi tergantung kalian mau masuknya mana, apakah kalian masuk yang, task roles, maintenance role, atau individual roles, oke? Nah, terakhir adalah tentang kesimpulan yang akan kita bahas di materi kedua ini. Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila kelompok berhasil mencapai tujuan kelompok. Tujuan kelompok dapat berhasil jika kohesivitasnya terbentuk dengan baik dan juga gaya kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya. Nah, sehingga tujuannya ada gitu ya, jadi komunikasinya bisa dikatakan efektif dalam sebuah kelompok. Nah, anggota mampu memberikan informasi kepada kelompok secara selektif dan memberikan kepuasan bagi anggotanya. Memberikan kepuasan bagi para anggota dan kepuasan bagi anggotanya ini adalah untuk apa? Bukan hanya untuk memuaskan tujuan pribadi saja, tapi juga bisa memenuhi tujuan, bersama dalam sebuah grup atau dalam sebuah kelompok gitu ya. Jadi jangan sampai, kita hanya puas secara personal, tapi kita nggak puas secara tim. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita, harus keduanya ya, harus, both of them, jadi, kita puas secara tim, kita puas juga secara personal, dengan demikian komunikasi kelompoknya akan terbentuk secara efektif, seperti itu. Oke, materinya sudah selesai seperti biasa. Kalau misalnya ada yang kurang paham dari materi ini, kalau Ibu terlalu cepat menjelaskannya atau terlalu banyak noise, silakan nanti ditanyakan di ruang diskusi karena, seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Ibu. Terima kasih.